Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang kencang. Masa kalau ustaz keliling ceramah subuh, khutbah Jumat, syuting Kompas TV, jangan kalah. Siapa yang bisa menjawab salangku dengan keras kuat seperti motonya Bosowa, bebas tes masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Masjid ini Pak luar biasa dan biasa di luar karena masih penuh. Di masjid lain tinggal satu saf. Jamaahnya banyak melarikan diri ke mall. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanassalul malaikatu warruhu biha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala idan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah dan beri penghormatan kepada Rasulullah. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Jemaah Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan sehingga Allah menakdirkan kita bertemu di masjid yang mubarakah ini dalam rangka untuk sholat isya secara berjamaah, mendengarkan ceramah agama, dan insya Allah dilanjutkan ceramah sholat tarawih dan witir secara berjamaah. Siapa yang selalu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Sebaliknya siapa yang kufur nikmat, maka siksa Allah amat pedih. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabil lasadid. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai Nabi yang penuh keteladanan, sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Jemaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul ceramah saya pada malam ke-25 ini ialah ibadah Rasulullah di akhir Ramadan, sesi itkum minan nar. Rasulullah itu membagi Ramadan atas 3 bagian. Ramadan pertama sampai Ramadan 10 itu rahmat. Ramadan 11 sampai 20 itu maghfirah. Lalu 21 sampai 30 itkum minanar, pembebasan dari api neraka. Di akhir 10 hari di akhir Ramadan, Rasulullah tidak menyuruh cucu anaknya untuk mudik lebaran, tidak. Rasulullah tidak menyuruh keluarganya untuk ke mall, tidak. Tapi Rasulullah membangunkan semua keluarganya untuk mengencangkan ikat pinggangnya untuk mengejar ibadah di akhir 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan sambil menunggu turunnya malam Lailatul Qadar. Apa saja ibadah-ibadah Rasulullah di 10 terakhir
bulan suci Ramadan, yang pertama Rasulullah rajin bersedekah. Bersedekah Pak, mumpung masih hidup. Tidak ada jaminan tahun depan Ramadan 1447 Hijriah kita masih temukan, tidak ada jaminan. Di kompleks saya di Malaysia, Malengkeri dan sekitarnya, di kompleks saya itu 5 orang meninggal Pak sebelum Ramadan. Dan memang ada lagunya, dengarkan lagunya Pak Nak. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ustaz, terakhir pi ustaz. Karena siapa mau ceramah, siapa mau taksiah, siapa yang mau solati jenazah, siapa yang mau memandikan jenazah, ustaz, para ulama. Itu selingan. Ibadah Rasulullah yang pertama, Rasulullah menghidupkan qiyamul lail, salat malam. Mudah-mudahan di masjid ini menyediakan konsumsi untuk itikaf melaksanakan qiyamul lail, salat malam. Lalu lanjut salat tahajud. Ada jemaah bertanya kepada saya, Pak Ustaz, apa bedanya qiyamul lail dengan salat tahajud? Beda. Kalau salat tahajud tidur dulu baru salat, itu namanya salat tahajud. Kalau qiyamul lail biar tidak tidur, mumpung masih hidup Pak. Yang kedua, setelah Rasulullah qiyamul lail dengan menggencangkan ikat pinggangnya supaya kuat salat beribadah, lanjut tahajud. Setelah tahajud lanjut berdoa. Karena sepertiga malam terakhir antara jam 2 sampai menjelang fajar atau subuh itu mudah diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibadah Rasulullah di 10 hari terakhir, yaitu banyak memberi makan kepada fakir miskin, anak yatim, anak piatu, dan anak yatim piatu. Kan ada lagunya, yatim piatu malang nasibmu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Bukan begitu? Amin. Allahu amin. Amin. Allahumma amin. Tididing. Begitu bunyinya. Itu lagunya Oma Irama. 9 tahun Mak jadi ustaz, saya berstatus abri. Abri itu anak buah Roma Irama. Abri. Apalagi ibadah Rasulullah di 10 terakhir bulan suci Ramadan, Rasulullah banyak berzikir. Apa bentuk zikirnya Pak Ustaz? Ya gampang-gampang saja sambil rileks. Subhanallah. Ikut Alhamdulillah. Wala ilaha illallah, Allahu akbar. Saya sambil setir mobil pergi besuk silaturahim dengan cucuku di Sopeng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Istri saya sambil buat masak nasi, saya jari sambil buat itu, goreng ikan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ibadah berikutnya Rasulullah selalu memperbanyak salawat kepada dirinya sendiri. Bentuk salawatnya apa? Boleh salawat badar. Ayo sama-sama supaya tidak mengantuk. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Apa mirip? Apa rapnya? Tawassalna bi bismillah wabil hadi Rasulillah
wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Coba enaknya Pak. Jadi tidak ada istilah madak mati mendadak sambil lagi. Saya setiap menutup perkuliahan mahasiswa senang karena saya kasih berselawat. Apalagi ibadah Rasulullah banyak berdoa karena Allah berjanji di Quran surah Al-Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah pasti ku kabulkan. Tapi tidak cukup berdoa, harus juga ada ikhtiar. Ikhtiar itu apa deh? Usaha yang diridhoi oleh Allah. Korupsi juga usaha tapi bukan ikhtiar. Merugikan negara, banyak sekali sekarang koruptor di negeri ini, itu yang bikin bangkrut negeri kita. Jadi 3 harus padu. Ikhtiar usaha yang diridhoi Allah, lalu doa dan tawakal. Tidak bisa aja berdoa Pak. Berjuang sekuat tenaga. Tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Itu namanya dakwah berbasis lagu. Apalagi doanya Rasulullah, ibadah-ibadahnya Rasulullah, yaitu banyak membaca Al-Quran. Kalau perlu hatam Al-Quran. Alhamdulillah di tengah kesibukan saya syuting di Kompas TV, kejar tayang. Tadi pagi Pak syuting kejar tayang 4 episode. Baru tidak disiapkan air minum. Baik, haus kapak tidak disiapkan minum. Iya karena puasa masa disiapkan. Dan itulah nanti balasannya para ustaz. Al ulama warasatul anbiya. Ustaz itu, ulama itu pewaris para nabi. Tidak boleh kita mengeluh. 4 episode. Pak Haji tak bilang. Sering mana lihat di televisi? Cuma beda Pak Haji tau. Di sini kasar kelihatan mukaku. Di televisi itu halus karena pengaruh kamera. Kamera itu yang membuat halus muka. Seperti artis. Sedikit lagi, tinggal 2 menit. Jadi dulu kita usahakan membaca Al-Quran. Kalau perlu pahami artinya. Coba kalau imam tadi, kalau imam membaca Al-Quran pahami artinya, khusyuk kita. Ini contoh, Pak Imam toh. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa artinya itu Pak Haji? Apa tadi artinya itu Pak Haji? Kalau kita tahu artinya khusyuk, sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah itu malam Lailatul Qadar? Enak. Khusyuk Pak kalau kita tahu bacaannya imam artinya. Obat hati ada 5 perkaranya. Baca Quran dan pahami maknanya. Wala taqrabus zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabil. Janganlah kamu mendekati zina karena sesungguhnya zina perbuatan keji dan sejelek-jelek jalan. Enak Pak kalau ditahu. Berusaha membaca, menghafal, lalu memahami artinya dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, karena jauh rumahku, Malengkeri, Malaysia, Malengkeri dan sekitarnya. Terakhir, hebatnya itu Pak, kalau kita amal Quran, insya Allah sukses dunia akhirat. Apa contohnya Pak Ustaz? Disiplin. Allah bersumpah di dalam Al-Quran, di surah Quran, surah Al-Asr, wal demi waktu, demi masa. 3 saja modal guna bahagia muka dunia dan akhirat. Disiplin dalam bekerja, disiplin dalam belajar, disiplin dalam beribadah. Itu yang kuterapkan nakke. Jadi profesor. Profesor dapat tomak gelar kehormatan dari pemirsa masyarakat kiai. Tidak gampang itu dapat gelar kiai. Harus jadi model di masyarakat. Apalagi hebatnya Al-Quran kalau diamalkan. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika faragab. Apa artinya itu? Siapa yang tahu? Ku kasih kau hadiah. Naik haji bagi orang sanggup. Ku kasih kau dia. Betulkah? Jangan kau sugesti. Kalau kau tahu, ku kasih kau amplopku. Amplopnya amplop tapi isinya tidak. Jika kamu sudah mengerjakan satu pekerjaan atau tugas,
pindah lagi kerja tugas lain. Begitu prinsip kerjanya orang Jepang, Pak. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, anak pertama saya, Pak, lulus konsultan IT di Jepang. Jepang benar, bukan jenis foto pangkep. Tahu ki Jepang kan? Jepang itu jembatan kembar belok kiri. Berapa gajinya? Masa kerjanya baru 3 bulan, gajinya 35 juta di Jepang. Saya botak atas bawah, golongan Pak E, maka saya kerja 36 tahun, baru 25 juta gajiku. Itu mi 25 juta semua. Tapi botak atas bawah. Setengah mati dan setengah hidup. Tuntutannya harus membuat jurnal internasional berbahasa Inggris, membuat buku setiap semester. Yang terakhir, berapa kali terakhir? 3 kali. 3 kali. Biasanya 5 kali. Bisa. 5 kali. Mumpung gratis. Berhenti hujan. Apalagi hebatnya Al-Quran. Al-Quran mengajarkan kita. Di Quran surat Al-Baqarah 148. Pastabikul khairat. Berlomba-lombalah kamu dalam mengerjakan kebaikan. Mengapa organisasi Muhammadiyah, pendidikan Muhammadiyah mulai dari TK sampai perguruan tinggi hebat? Karena motonya pastabikul khairat. Mana tadi konten kreatorku? Konten kreator. Nah juluki Kak gerak cepat. Jadi kalau bawa motor pas begini. Saya pikir cukup. Ibu-ibu, bapak-bapak, saribatangku, karengku yang ingin melihat ceramah saya lucu, bermakna, kocak sedikit kocak, silakan buka media sosial, TikTok, Facebook, Instagram, Telegram, YouTube dengan akun Abdul Hadis 234. Muncullah ratusan itu, Pak, memadati YouTube ceramah saya. Gratis. Nah, boleh juga lihat di Kompas TV, tayang lagi itu 26 Maret, 27 Maret, jam 5:30 pagi, Kompas TV Makassar Mutiara Iman. Follow saya di media sosial dan YouTube, like and share dan subbreaker. Akun Abdul Hadis 234. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Semoga tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan para jamaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.